Malaysia guys. Kita langsung ke Malaysia. Oke guys, hari ini kita mau bawa buah ke Malaysia. Tidak pernah stabil harga sawit yang ada di Indonesia. Petani sawit yang ada di Indonesia berencana untuk menjual sawitnya ke Malaysia lagi. Lantaran harga sawit yang ada di Indonesia untuk saat ini turun secara drastis. Harga TBS sawit terus merosot, ekonomi 17 juta petani sawit terancam. Kegaduhan di semua media sosial, medsos tentang lesunya petani sawit, sudah menjadi tontonan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang kelapa sawit, tentunya Indonesia adalah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya saya amat rasa bangga ya. Namun kebanggaan saya hilang sirna ketika tiba-tiba para petani sawit yang ada di Indonesia berkeluh kesah tentang harga sawit yang ada di Indonesia selalu turun dengan secara tiba-tiba. Bahkan harga sawit yang ada di Indonesia untuk saat ini hanya dihargai 1.500 ya per kilo. Atau mungkin kalau ringgit Malaysia 50 sen. Bayangkan, harga pupuk mahal, segalanya mahal, biaya obat-obatan mahal. Namun saat panen, harga sawit begitu turun drastis. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya saya juga punya hak untuk menyuarakan, mewakili para petani sawit yang ada di Indonesia. Dan mudah-mudahan pemerintah juga tidak tutup mata. Dan mudah-mudahan pemerintah juga memandang serius akan masalah ini. Bahkan ada juga yang berkeluh kesah. Untuk para sahabat yang ada di sempadan, boleh menjual sawitnya ke Malaysia. Karena untuk saat ini harga sawit yang ada di Indonesia begitu sangat turun drastis. Jadi untuk yang sepadan lebih enak ya, karena biasanya mereka mempunyai surat jalan. Dan tentunya ini akan menguntungkan para petani sawit yang ada di sempadan boleh menjual sawitnya ke negara Malaysia. Sedangkan harga sawit yang ada di Indonesia setiap tahunnya mengalami problem yang begitu sangat besar. Namun sampai saat ini belum terpecahkan. Mari kita simak video daripada channel sahabat kita dari petani-petani sawit yang ada di Indonesia yang menyuarakan untuk ada perubahan supaya petani sawit yang ada di Indonesia lebih sejahtera, lebih terjaga kehidupannya serta ekonominya. Bayangkan, harga pupuk obat-obatan semua mahal, tapi apalah daya ketika masa panen harganya begitu sangat murah meriah. Bukan saya marah-marah ya, saya cuma mewakili para keluh kesah petani sawit yang ada di Indonesia. Dan baru saja kemarin aku mereaksi ya, harga sawit Indonesia versus Malaysia. Tapi apalah daya, belum ada seminggu harga sawit yang ada di Indonesia tiba-tiba turun. Jom kita simak, kita reaksi bersama-sama videonya. Bagaimana tanggapan para petani sawit yang ada di Indonesia ketika harga sawit yang ada di Indonesia turun. Bismillahirrahmanirrahim. Harga TBS sawit petani anjlok Rp1.200 per kilogram. Apkasindo khawatir, petani sawit bangkrut massal. Seminggu setelah Lebaran, harga TBS tandan buah segar sawit terus merosot semakin rendah. Berdasarkan data Posko harga TBS Apkasindo periode 17 sampai 29 April, harga TBS petani sawit bermitra anjlok menjadi rata Rp2.100 hingga Rp2.200 per kilogram, dari sebelumnya rata Rp2.600 hingga Rp2.900 per kilogram. Di tingkat petani swadaya, harga TBS sawit petani sangat rendah di beberapa provinsi sawit seperti Sulawesi Selatan, Banten, Kaltara, Sulbar, Sultra, Papua, dan beberapa provinsi lainnya. Harga TBS sawit di petani swadaya di pabrik sawit sudah anjlok, di harga Rp1.650 hingga Rp1.800 per kilogram, dibandingkan awal April lalu masih bertengger di harga Rp2.200 hingga Rp2.350 per kilogram. Saat ini, penurunan harga TBS sawit di tingkat petani, terutama petani sawit swadaya mencapai Rp1.000 hingga Rp1.250 per kilogram TBS. Kondisi inilah yang dialami 17 juta petani sawit dan pekerja sawit, dari Aceh sampai Papua. Ferry Haryanja, petani sawit dari Riau, lebih menyoroti besarnya harga pokok produksi, HPP per kilogram TBS. Di Riau, harga TBS sawit petani sawit tidak ada bedanya dengan provinsi lain, sama-sama anjlok, bahkan ada pabrik sawit yang membeli harga TBS sawit petani Rp1.700 per kilogram. Biaya pokok produksi per 1 kg TBS menurut berbagai sumber saat ini Rp2.000 hingga Rp2.150 per kilogram TBS.
Tapi harga TBS sawit kami di bawah Rp2.000. Tekor. Bagaimana bisa kami makan, dan berkelanjutan? Itu belum lagi kalau kami petani sawit menjual TBS ke RAM, pedagang pengumpul TBS, harganya menjadi Rp1.250 hingga Rp1.400 per kilogramnya. Perlu dicatat, bahwa 70% petani swadaya menjual hasil panennya ke RAM, dengan berbagai alasan, jadi bisalah dibayangkan, betapa rawannya ketahanan ekonomi di kalangan petani sawit, ungkap Ferry. Redaksi Majalah Sawit Indonesia telah menghubungi Ardi Praptono, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Terkait harga TBS sawit, dapat menghubungi Direktur PPHP Perkebunan, Red Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan untuk tupoksi pemasaran, ujarnya. Setelah itu, redaksi telah mengirimkan pesan kepada Prayudi Syamsuri, Direktur PPHP Perkebunan, berkaitan anjloknya harga TBS sawit di petani swadaya. Namun, belum ada jawaban yang dikirimkan kepada redaksi. Menanggapi kegelisahan petani sawit di seluruh provinsi Apkasindo, Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr. Gulat M.E. Manurung, melihat masalah ini bukan masalah harga CPO sedang anjlok, yang berakibat, teparnya, harga TBS petani, tapi cenderung tanpa kendali. Seharusnya, kementerian terkait membuat regulasi tentang batas terendah harga TBS sawit petani. Dan di saat ditetapkannya harga terendah TBS tersebut maka BPDPKS memainkan peranannya. Tidak seperti sekarang, BPDPKS cenderung menonton dengan segala pelayanan operasional per bulan yang didapat dari keringat petani sawit, melalui beban TBS Rp300 per kilogram PE sama dengan $100 per metrik ton. Petik 2. Selanjutnya Gulat menjelaskan, bahwa berbagai alasan selalu dimanfaatkan oleh pebisnis minyak sawit, supaya bagaimana bisa membeli TBS sawit dari petani dengan harga semurah-murahnya. Setelah berhasil memframe harga CPO murah, maka pabrik sawit akan membanting 2 kali lipat ke bawah harga TBS sawit petani. Lihat saja, harga CPO hari Jumat tanggal 28 April tahun 2023, hasil tender CPO di KPN adalah Rp10.600, berarti terjadi penurunan harga CPO sejak awal bulan April lalu sebesar Rp2.000 per kilogram. Menurut rumus yang berlaku secara umum, bahwa setiap penurunan atau naik Rp1.000 harga CPO, maka harga TBS akan tertekan, atau naik rata Rp300 per kilogram. Jika harga CPO sudah anjlok sampai Rp2.000 per kilogram, kan harusnya harga TBS hanya tertekan rata Rp600 per kilogram. Tapi faktanya di lapangan, anjloknya harga TBS sawit di petani sampai Rp1.200 per kilogram. Gulat mengatakan, ini sangat tidak adil dalam persaingan usaha, investasi kami petani sawit tidak dihargai sama sekali. Selamat pagi bosku, selamat Selamat pagi, menjalankan Mas. aktivitasnya kembali. Salam tandan berduri. Masih Salam di tandan seputar berduri, tentang Mas. harga tandan sekar buah kelapa sawit. Harapan Berapa, Mas, kita kira-kira? para petani semoga harga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin ya Biar Allah. bisa sebanding dengan melambung tingginya harga pupuk dan obat-obatan di lapangan, yang rata-rata semakin sulit untuk kita jangkau petani kelas menengah dan ke bawah. Dan sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa dibantu subscribe-nya teman-teman, supaya Raja Rawo bisa terus memberikan informasi tentang seputar harga tandan sekar buah kelapa sawit. Baiklah, langsung saja kita bacakan komentar dari teman-teman yang ada di pelosok negeri Nusantara Indonesia, yang rata-rata harga masih mengalami penurunan di tingkat pabrik maupun petani. Harganya Untuk turun ya, info, dari kilang harga yang sampai ke pertama petani. ada daerah Asahan, harga Daerah Asahan 1.500 di tingkat petani. 50 sen per kilo kalau uang Malaysia. Ada Sorolangun, Singkut, Jambi, harga 1.650 di tingkat petani. Ada Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Batang Asam, harga juga jauh merosot. Di tingkat petani untuk saat ini tinggal Rp1.400 sampai Rp1.450 per 50 sen lah. kilogramnya. Malah lebih kurang 50 sen. 45 Ada sen lah. Provinsi Lampung, rata-rata harga juga merosot menjadi Rp1.500 di tingkat petani. 50 sen. Ada Sambas, Kalimantan Barat, Rp1.650 di tingkat petani. 55 sen Ada kalau uang Masamba, Malaysia.
harga sangat anjlok sekali menjadi 1.300 di tingkat petani. 40 sen. Ada Tanjung Katung Kabupaten Muaro Jambi, harga 2.000 di tingkat RAM. Ada 60 sen Jambi ya? Merlung, Masih mending ini. Desa Tanjung Benana, harga juga mengalami penurunan menjadi 1.500 di tingkat petani. 50 sen. Ada Betara Tanjab Timur, harga 1.600 di tingkat petani. Harapan kita para petani semoga harga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin ya Allah. Karena harga yang sekarang tidak sebanding dengan kebutuhan pokok dan juga melambung tingginya harga pupuk. Benar sekali Mas. Belum lagi hilangnya pupuk bersubsidi pemerintah yang membuat kita para petani lebih sakit ya bosku. Semoga Bapak Presiden cepat merespon keluhan petani kelapa sawit dan cepat mencari solusi mengenai harga TBS kelapa sawit yang tidak kunjung membaik, malah makin lama makin merosot. Mungkin cukup sekian untuk info kita hari ini. Maju terus petani kelapa sawit Indonesia. Salam hormat. Maju terus Mas, Raja pantang Rawo. mundur. Turunnya harga sawit yang ada di Indonesia membuat para petani sawit yang ada di Indonesia semakin menjerit dan semakin berkeluh kesah. Apalagi dihilangkannya pupuk bersubsidi, tentunya menambah keresahan para petani sawit yang ada di Indonesia. Semoga pemerintah juga memberi jalan solusi bagaimana bisa mengatasi harga sawit supaya tidak turun secara drastis. Bayangkan biaya untuk perawatannya saja sangat mahal, tapi ketika masa panen harga sawitnya sangat turun drastis. Tentunya petani sawit yang ada di Indonesia merasa sangat dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini tak menentu. Video ini sebagai bentuk kritikan ya. Saya sebagai rakyat jelata tentunya saya juga punya suara untuk menyuarakan, untuk mewakili para petani sawit yang ada di Indonesia, supaya yang mendengarkan barangkali memberikan solusi untuk pemerintah. Harusnya jangan sampai tutup mata ya. Ini persoalan yang sangat serius. Dari dulu hingga sekarang belum terpecahkan. Semoga ada jalan terbaik untuk para petani sawit yang ada di Indonesia, khususnya petani sawit kecil hingga menengah. Video ini bukan hoak, tapi keluh kesah kenyataan para petani sawit yang ada di Indonesia. Dengan adanya video ini, semoga suara petani sawit yang ada di Indonesia bisa tersampaikan oleh ke atas ya. Jadi supaya petani sawit yang ada di Indonesia juga dapat solusi dan dapat jalan yang terbaik. Semoga video ini bisa memberi informasi kepada sahabatku semua. Yang suka dengan video ini silahkan subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Semoga suara para petani sawit yang ada di Indonesia ini tersampaikan dan terwakilkan. Karena sawit yang ada di Indonesia ini masih mengalami problem yang sangat luar biasa ya. Sampai saat ini belum terselesaikan dan harganya tidak selalu stabil. Kalau di Malaysia harga sawit selalu stabil. Itulah yang selalu saya dapat informasi yang ada di sini ya. Bahkan sebagian teman-teman petani sawit yang ada di Indonesia malah ada yang ingin menjual kelapa sawitnya ke Malaysia lagi. Karena harga di Indonesia sungguh sangat turun drastis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semuanya.